Oke, perkenalkan nama saya Perdana Silahi dengan NIM D1J1236060 di mana, saya akan membuat video penjelasan singkat mengenai, hidrogenasi dan dehidrogenasi. Di mana, ini merupakan tugas, ujian dari mata kuliah rekayasa proses. Oke, mungkin, langsung saja saya jelaskan mengenai, apa itu hidrogenasi. Yang pertama, jadi hidrogenasi itu adalah proses penambahan gas gas hidrogen ataupun, H2 ke senyawa yang mempunyai ikatan rangkap, yang biasanya itu seperti minyak nabati atau minyak nabati yang nggak jenuh. Nah, proses ini memakai, katalis agar, mempercepat proses reaksinya. Nah, katalis ini, bisa digunakan, seperti katalis logam, seperti nikel atau Ni. Nah, untuk, prosesnya ini dibutuhkan suhu ataupun tekanan yang tinggi agar, prosesnya dapat berjalan dengan baik ataupun dengan cepat. Semakin tinggi suhunya akan semakin cepat prosesnya. Tetapi, ada, batas maksimum dan minimum untuk suhunya tadi. Nah, kalau dari segi mekanismenya, hidrogen akan bereaksi dengan ikatan rangkap yang di mana, di asam lemak dan hasilnya akan menjadi ikatan tunggal. Jadi, minyaknya yang tadinya cair, bisa berubah jadi lebih padat. Hal ini karena, molekulnya jadi lebih, lurus ataupun, bisa dibilang saling, menempel, lebih rapat lagi. Makanya, hasilnya itu dari minyak yang cair tadi bisa menjadi lebih padat seperti, kita tahu produknya seperti margarin. Nah, kemudian, dalam agroindustri, biasanya, reaksi kimia ini biasanya dipakai, buat bikin margarin dari minyak kelapa sawit yang yang seperti biasanya kita lihat ataupun kita dengar. Nah, proses bikin minyak ini, jadi proses, reaksi kimia hidrogenasi ini, bikin, eee, minyaknya jadi lebih stabil dan nggak gampang tengik dan teksturnya, juga lebih sesuai buat makanan olahan. Tetapi, hidrogenasi ini juga, bisa mengakibatkan, terbentuknya lemak trans jika prosesnya ini tidak diawasi dengan baik. Makanya, proses hidrogenasi ini juga dapat menimbulkan hal buruk jika tidak perhatikan baik-baik. Kemudian ada dehidrogenasi merupakan, proses kebalikan dari hidrogenasi tadi, yang di mana dehidrogenasi ini adalah prosesnya melepaskan hidrogen, tidak seperti hidrogenasi tadi. Dehidrogenasi ini melepas hidrogen dari senyawa organik, yang di mana, proses ini biasanya dipakai untuk mengubah, alkana menjadi alkena ataupun senyawa aromatik. Dan juga, proses ini juga butuh katalis seperti, logam, yang di mana, hal ini sama juga seperti yang tadi untuk mempercepat reaksinya, yang di mana, katalisnya ini logam, bisa digunakan seperti platinum ataupun kronium oksida. Nah, kemudian, mekanisme dari proses dehidrogenasi ini, senyawa awal yang jenuh dilepaskan, atom hidrogennya kemudian terus jadi, punya ikatan rangkap. Nah, ini biasanya dilakukan, di suhu tinggi yang biasa menghasilkan gas H2 juga. Nah, dalam aplikasinya dalam industri, nggak seumum hidrogenasi yang di mana tetapi, penting juga terutama di sektor kimia hasil pertanian. Contohnya, bisa buat, produksi bahan aroma sintetis ataupun pelarut. Kita bisa mengubah kayak dari etanol menjadi, etana, terus bisa menjadi bahan plastik atau diubah menjadi etil asetat buat flavor makanan. Jadi intinya, proses ini mempunyai, peran penting dalam mengolah hasil pertanian menjadi produk yang mempunyai nilai tambah. Oke, sekian penjelasan saya dari, penjelasan singkat mengenai, hidrogenasi dan dehidrogenasi. Semoga, video ini bisa bermanfaat dan, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan saya. Sekian dan terima kasih. Lanjut.